Saya memulai dulu dari kondisi geopolitik. Seperti diketahui teman-teman semua, hari ini mungkin hari ketiga terhadap mulai pecahnya perang Israel dengan Iran. Dan ini telah menyebabkan langsung pada hari pertama harga minyak naik lebih dari 8%, yang tadinya pada kisaran di 70 bahkan di bawah $70 untuk Brent. Itu terjadi kenaikan lonjakan bahkan tertinggi sempat mencapai $78 per barel, naik hampir sekitar 9%, meskipun kemudian sekarang mengalami koreksi di $75 per barel. Namun ini adalah sesuatu yang memunculkan selalu adanya suatu event atau kejadian yang bisa langsung mempengaruhi secara sangat signifikan terhadap kondisi perekonomian, baik melalui harga komoditas maupun dari sisi nilai tukar, suku bunga, dan capital flow. Inilah yang sedang akan terus kita menghadapi geopolitik yang makin meruncing. Di sisi lain kita lihat hubungan antara Amerika dengan RRT dari sisi ketegangan perdagangan agak sedikit menurun tensinya dengan adanya inisiatif kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi, meskipun sampai hari ini belum tercapai persetujuan, sehingga ini masih menimbulkan ketidakpastian. Yang hari ini diumumkan oleh Presiden Trump dengan Perdana Menteri Inggris adalah trade deal antara Amerika dengan Inggris. Padahal Amerika Serikat menyampaikan apa yang disebut policy pada saat Liberation Day adalah penerapan tarif kepada lebih dari 60 negara di dunia. Namun yang baru mengalami atau mendapatkan persetujuan dari sisi kebijakan perdagangan bilateral baru satu negara yang secara official diumumkan oleh Presiden Trump. Ini yang menimbulkan tentu ketidakpastian karena deadline mengenai 90 hari, yaitu pada bulan Juli nanti, itu sudah makin mendekat. Situasi gejolak geopolitik, keamanan, dan perdagangan antar negara, termasuk sebetulnya Amerika Serikat di dalam apa yang disebut proposal dari kebijakan fiskal mereka, yaitu kebijakan fiskal yang oleh Presiden Trump disebutkan big and beautiful, yang diperkirakan akan menambah defisit APBN dari Amerika Serikat secara sangat signifikan, lebih dari 10 triliun dalam 10 tahun terakhir tambahan defisitnya. Ini menyebabkan sentimen terhadap kebijakan fiskal dari negara-negara maju, terutama Amerika Serikat, menjadi relatif negatif. Dan ini mempengaruhi nanti persepsi terhadap risiko fiskal sehingga mempengaruhi yield atau suku bunga yang terjadi di Amerika Serikat dari sisi US Treasury. Kombinasi dari dua belah hal ini, yaitu ketidakpastian dari sisi perdagangan global yang belum tercapai kepastiannya, ditambah dengan berbagai kebijakan-kebijakan makro, terutama di bidang fiskal negara-negara maju, dan kemudian ditambah dengan kondisi geopolitik dan security yang sangat negatif, menegang dan bahkan sudah pecah perang, yang menimbulkan kemudian ketidakpastian komoditas, supply chains. Ini semuanya menghasilkan dua risiko yang immediate. Risiko pertama adalah ketidakpastian harga cenderung naik, seperti harga minyak yang naik. Namun di sisi lain, dari sisi perekonomian global akan cenderung melemah. Jadi kombinasi kenaikan harga-harga karena disrupsi geopolitik dan security, itu menyebabkan tekanan harga berarti inflasi naik, namun dikombinasikan dengan ketidakpastian yang menyebabkan ekonomi global melemah. Itu kombinasi yang harus kita waspadai karena tidak baik. Perlemahan ekonomi membuat dampak yang buruk, kenaikan inflasi dan kemudian menimbulkan kenaikan yield
apakah karena adanya geopolitik atau karena adanya fiscal policy. Kedua hal ini menyebabkan dampak kepada seluruh dunia termasuk Indonesia. Ini akan juga menggerakkan nilai tukar dan juga suku bunga global. Maka kita lihat kecenderungan adanya dampak negatif dari situasi dunia ini dari terutama negara-negara yang dianggap signifikan atau systematically important country seperti Amerika, RRT, kemudian Eropa, Jepang, Inggris. Ini menyebabkan kegiatan ekonomi terutama di sektor manufaktur mengalami tekanan. Kita lihat di sini 49,6 indeks dari PMI manufaktur global. Ini berarti secara global kegiatan sektor manufaktur cenderung dalam zona kontraktif. Dan angka ini adalah angka terendah sejak Desember 2024. 70% lebih, hampir 71%, 70,8% negara-negara yang disurvei dari sisi kegiatan manufakturnya, mereka semuanya mengalami kontraksi. Artinya indeks PMI-nya untuk manufaktur di bawah 50, termasuk Indonesia dalam hal ini, 47,4. Globalnya 49,6, Indonesia di 47,4. Hanya 29,2% negara yang disurvei untuk PMI ini yang masih ekspansif. Artinya sektor manufakturnya masih memiliki aktivitas ekspansi. Ini adalah dampak yang kita lihat dalam geopolitik, security yang makin fragile, yang makin rapuh, dan rentan yang menyebabkan implikasi kepada kegiatan ekonomi, ekspor, import, manufaktur, dan juga dari sisi capital flow yang berdampak kepada seluruh dunia. Seperti dilihat, risiko bagi Indonesia terlihat dengan global economic melemah, kemungkinan mempengaruhi permintaan terhadap barang-barang ekspor kita. Harga komoditas ada yang pick up sangat tinggi bukan karena supply demand dalam artian biasa, tapi lebih karena disruption, karena adanya disrupsi. Nilai tukar juga dalam hal ini cenderung mengalami volatilitas dan suku bunga utang meningkat terutama karena kebijakan fiskal di Amerika Serikat, yaitu legislasi yang sekarang sedang dibahas dari Kongres ke Senat, yaitu mengenai ekspansi fiskal di Amerika Serikat.